Setelah sebelumnya gua ngasih kalian teaser video tentang motor ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk gua memperkenalkan sekaligus mereview motor ini. Jadi jangan skip videonya, please tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari vlog ini. Jadi sekali lagi, jangan skip videonya dan selamat menyaksikan. Sebelum gue nge-review motor ini ke kalian, karena ini adalah vlog baru, jadi gue akan memperkenalkan diri gue dan motor ini ke kalian. Jadi nama gue adalah Reza Pahlevi, tapi di vlog ini gue ngasih nama vlog gue adalah Reza Karyo, karena sebagian temen gue manggil gue Karyo. Nah, terus motor ini adalah motor yang gue kasih nama Rahmat. Kenapa Rahmat? Karena memang kebiasaan gue aja suka ngasih koleksi-koleksi barang gue dengan nama-nama yang familiar di Indonesia. Karena misinya supaya dia walaupun dia motor, tapi dia kan tetap harus dimanusiawikan. Diajak jalan-jalan, perlu diperhatiin, perlu jajan gitu. Jadi udah perkenalan gue udah, sekarang gue akan mereview motor ini ke kalian. Jadi motor ini adalah motor yang gue bangun identik sekali dengan motor Honda ST70 tahun 72. Bisa dilihat dari tampilan keseluruhan dari motor ini. Ini gue bangun identik banget dengan motor Honda ST70 tahun 72. Jadi gue akan mereview semua bagiannya, tapi gue bingung nih, yang pertama dari mana ya? Kayaknya kita pertama nge-review dari mesin. Jadi motor ini adalah motor yang berbasic mesin Honda Astrea 800 tahun 84. Kalau kalian lihat secara look, ini mirip banget dengan aslinya secara look. Sama kenapa gue pilih motor mesin Astrea 800, karena riding experience-nya gue dapet. Jadi kayak masih berasa bawa motor jadul, bawa motor tua. Karena ini mesinnya berkapasitas 86 cc dengan torsi maksimal 6,7 Nm dengan 3 percepatan. Jadi gue masih berasa bawa motor jadulnya lah, selain tampilannya yang mirip banget. Riding experience yang gue dapetin dengan mesin ini sama kayak riding experience kalau dengan motor aslinya. Mesin udah, sekarang gue lanjut ke kaki-kaki bagian belakang nih. Jadi motor ini gue pakein pelek ukuran ring 10, punyanya Honda S70, dibalut dengan ban swallow yang sama dengan ukuran ringnya, peleknya. Terus di kaki-kaki belakang gue juga pakai shock punyanya Honda Win. Kenapa gue pilih pakai Honda Win? Karena secara tampilan ini mirip sekali dengan Honda S70 dan diameter shocknya itu sesuai dengan motor ini yang kecil. Kaki-kaki belakang udah, sekarang kita pindah ke kaki-kaki bagian depan. Di kaki-kaki bagian depan, gue masih pakai pelek punyanya Honda S70, ring 10, dan masih pakai ban swallow ukuran untuk ring 10. Terus juga yang paling istimewa di kaki-kaki depan ini adalah, nah ini shock. Gue sih nyebutnya fork ya, karena dia kan satu kesatuan sama stang. Jadi fork depan ini adalah salah satu part yang gue lumayan lama cari, karena memang gue pengen ngebangun konsep motor ini adalah identik sekali dengan originalnya. Makanya ini adalah salah satu part yang gue cukup lumayan susah nyarinya. Dan ini juga saran buat kalian, kalau misalkan kalian mau ngebangun atau lagi ngebangun motor Honda S70, gue saranin banget kalian untuk pakai shock fork depan yang seperti ini tampilannya. Oke, untuk part berikutnya adalah knalpot. Jadi knalpot ini adalah salah satu part yang gue wajibin kalian kalau misalkan kalian lagi ngebangun atau lagi sedang ngebangun, kepengen ngebangun atau lagi sedang ngebangun Honda S70 yang mau ngedapetin ori look. Ada dua part yang menurut gue kalian harus ada di motor ini. Satu adalah fork depan dan yang kedua adalah knalpotnya. Karena kalau misalkan dua part ini diganti dengan part selain model ini, secara keseluruhan tampilan kalian nggak bakal susah ngedapetin ori looknya. Knalpot udah,
sekarang gue akan ngebahas keseluruhan dari motor ini. Jadi gue bahas dari depan deh. Jadi lampu headlamp, untuk headlamp gue pakai headlamp punyanya Honda S90 karena secara tampilannya dia mirip banget dengan Honda S70. Gue pakai ini original, ini Honda S90. Terus lampu sen di depan gue pakai lampu sen aftermarket. Gue pilih model yang ini karena dia secara diameter lampu sennya dia mirip banget, dan kalau dipasangin di motor ini dia kayak sesuai banget. Spakbor gue pakai punya Honda S70. Terus jok ini gue pakai punya Honda S70. Ada sedikit restorasi di jok ini gue buat nyesuaiin bentuknya seperti bentuk originalnya. Dibalut sama kulit. Terus gue lompat ke belakang. Di belakang tetap gue pakai lampu sen aftermarket. Nah ini nih yang gue suka nih. Jadi ini adalah salah satu part tambahan yang gue built-in di motor ini, tapi setelah dipasang dia jadinya kayak lucu gitu. Ini adalah platnya. Jadi plat motor ini, plat motor gue custom. Gue ngikutin plat motor Jepang karena gue terinspirasi dengan motor Honda S70 yang dibawa sama di film Serizawa. Makanya kenapa gue pilih plat motor dari Jepang. Terus lampu rem belakang gue pakai punya Honda C70. Dudukan lampunya gue pakai punya Honda S70. Dan spakbor belakang gue pakai punya Honda S70. Oh, ada satu part yang gue lupa ngejelasin ke kalian, itu adalah gear belakang. Jadi gear belakang ini awalnya gua pakai gear bawaannya mesin Astrea 800 punya gua. Tapi setelah dipakai karena dia lebih besar, jadi dia suka ngangkat. Akhirnya gearnya gua ganti dengan gear ukuran 30 punya Honda. Ini gearnya. Jadi setelah dipakai dia agak lumayan meminimalisir dia buat standing lah waktu pas di jalan. Terus body gua pakai body Honda S70. Terus di dalam ini itu ada tangki mesinnya itu punya Honda S70 juga impor. Itu kapasitas 2,5 liter, jadi lumayan lah kalian kalau misalkan dengan motor sekecil ini kapasitas bensin 2,5 liter lumayan cukup buat aktivitas kalian harian. Terus ini holder sen gue pakai punya Grand. Dan ini adalah salah satu part yang mungkin nanti nextnya bakal gue ganti. Jadi kalau teman-teman ada ide supaya ini bisa terlihat tampilannya klasik, jadi kalian bisa komen di bawah. Gue bisa pakai holder sen itu pakai punya motor apa. Kalau dibantu, jadi kalian bisa komen di bawah. Karena ini adalah salah satu part yang bakal gue ganti. Karena kurang klasik gitu. Oke, secara keseluruhan gue udah mereview motor ini ke kalian. Jadi sebenarnya secara keseluruhan motor ini itu masih 95% beres pengerjaan. Tapi cukup untuk mau bikin video review buat kalian supaya ngebantu kalian kalau misalkan teman-teman ada yang lagi ngebangun atau kepengen ngebangun motor ini. Karena ini masih 95%, masih ada beberapa part yang bakal gue ganti, tapi lumayan kan part gue ganti-ganti partnya untuk gue tampilin di vlog-vlog berikutnya. Buat teman-teman, jadi motor ini kebanyakan part yang gue pasang di motor ini gue beli di salah satu lapak di Instagram, namanya Garasi Minion. Nanti gue tulis namanya Garasi Minion di sini. Gue tulis namanya, kalian bisa follow Instagramnya, karena dari secara keseluruhan motor ini gue paling banyak belanja part di Garasi Minion. Selain belanja part, gue juga di situ banyak tanya-tanya. Jadi nanya-nanya bagusnya pakai apa, bagusnya cocoknya pakai apa, persamaan part ini apa gitu. Gue banyak nanya-nanya di Garasi Minion.
Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya di Garasi Minion. Jadi gue tulis Instagramnya di vlog ini, supaya kalian bisa, jadi kalau misalkan kalian ada yang lagi mau ngebangun atau lagi pengen ngebangun atau lagi ngebangun motor Honda 170, itu kalian bisa langsung, biar nggak kebingungan, langsung aja lihat di Garasi Minion. Oke, review hari ini udah, gue rasa cukup lah buat mewakilin secara keseluruhan dari motor ini. Sekarang kayaknya kurang afdol kalau misalkan gua nggak nampilin kegantengan motor ini di jalan. Jadi gua bakal siap-siap dulu buat test ride dengan motor ini. Oke? Said you wanna play your game. You dealt me in, I said I'll pick it up, it's all the same. But don't follow all the rules. I know you don't, you change day by day. Hardly seems that fair. How can anybody understand? How can anybody win? Later, I thought it was about time we hit the finish line. 8 points later, I wasn't winning at all, I was just further behind. You played your hand, I showed my cards, I took my talks right from your heart. I laid them down before your eyes. Game over, blow the whistle, we're out of time. Oke, sekian dulu vlog pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa teman-teman bantu gue untuk membesarkan vlog ini supaya lebih bermanfaat dan lebih besar lagi dengan cara komen di bawah. Dan jangan lupa please tekan tombol like, subscribe, dan juga lonceng supaya kalian bisa tahu video-video terbaru dari vlog ini. Karena banyak sekali keseruan yang bakal gue tampilin di vlog ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya.